Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pagi, Pak. Minal Pagi, aidin Pak. wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya ya. Iya, Pak. Maaf juga, Pak. Pak. Gimana Yap. liburannya? Liburan kemana? Nggak liburan, Pak. Ah, banyak tugas. Saya nggak ngasih tugas loh. Kerja, Pak. Oh, kerja, bagus. Siapa yang Dilarang mudik, kerja? Pak. Oke, sini sebentar ya. Nanti kita mulai 8:10 sambil saya izinkan dulu teman-teman kalian yang mau masuk ini, yang belum masuk. Presensi seperti biasa ya di kolom chat ya. Silakan ditulis, diisi di situ. Oke, bisa kita mulai sekarang ya.
Saya share screen dulu. Apakah sudah bisa dilihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi Apa? ya, untuk mengingatkan lagi ya, jadi untuk nilainya setelah sisipan ini nanti komponennya yang ini ya. Ujian pokok nanti 50%, kemudian tugas yang akan saya berikan hari ini 30%, dan kemudian nilai kuis 20%. Ya. Asal kalian kerjakan semuanya, ujian pokoknya nggak terlalu baik, nanti nilai tugas dan kuis bisa menolong. Asal kalian kerjakan semuanya ya, jangan sampai ada tugas atau kuis yang tidak dikerjakan. Nah, kita akan sedikit ulang ya tentang materi dari sebelum kita liburan kemarin ya. Siapa tahu kan setelah liburan kebanyakan makan jajan lebaran, kue lebaran jadi hilang. Jadi lupa semua. Jadi saya ulangi lagi sedikit ya. Biokimia itu terdiri dari dua kata yakni bio dan kimia. Bio itu artinya hidup, kemudian kimia itu adalah suatu reaksi ya yang terjadi pada unsur-unsur senyawa-senyawa yang terlibat di dalamnya. Nah, biokimia sendiri berarti adalah suatu reaksi ya yang terjadi di dalam suatu tubuh makhluk hidup. Sehingga dia melibatkan yang namanya sel, kemudian bahan baku berupa karbohidrat, protein, lemak ya sebagai senyawa kimianya, mineral, vitamin, dan juga bahan pendukung seperti ATP atau adenosin trifosfat, enzim, kemudian ada kofaktor, koenzim ya yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Nanti silahkan sambil nanti kalau ingin belajar kembali diputar ya rekamannya sudah ada di Instiper Classroom. Nah, pada kesempatan kemarin dan nanti akan seterusnya kita akan banyak bicara tentang namanya metabolisme. Nah, di sebelum sisipan itu sudah kalian pelajari mungkin adalah ada senyawa-senyawa seperti karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, DNA ya, asam nukleat itu seperti apa. Nah, setelah sisipan ini kita akan banyak bicara soal metabolisme. Nah, apa itu metabolisme? Ya, Sir Akfa, kenapa mengangkat tangan? Nggak jadi. Oke. Jadi, metabolisme, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah suatu perombakan dan penyusunan ya. Jadi di dalamnya ada reaksi, perombakan dan penyusunan dari senyawa-senyawa karbohidrat, protein, dan lemak. Apabila dia disebut sebagai penguraian itu artinya adalah katabolisme, yaitu perombakan dari makanan yang kita konsumsi yang isinya adalah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Nah, nanti energinya akan digunakan untuk beraktivitas, untuk menyusun kembali senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk membentuk organ-organ kita. Nah, itu disebut sebagai anabolisme, ya, penyusunan kembali. Oke, lalu, nah ini saya rasa tidak penting. Nah ini ya, kalau istilah ilmiahnya, maka metabolisme ini disebut sebagai serangkaian transformasi ya. Transformasi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan sel dari suatu organisme hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup mikro lainnya. Bakteri ya, itu juga melakukan metabolisme.
Kalau katabolisme tadi adalah menghasilkan energi dengan cara menguraikan zat makro menjadi mikro, sementara anabolisme adalah merangkai zat-zat mikro menjadi zat makro atau dari kecil menjadi besar, itu disebut sebagai anabolisme. Nah, sementara ada juga amfibolisme yang merupakan persimpangan katabolisme dan anabolisme. Jadi di dalamnya ada peristiwa untuk merombak dan juga menyusun. Contohnya adalah pada siklus asam sitrat atau siklus Krebs yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, ini saya rasa sudah. Nah, kemarin kan kita ini membahas soal tahap-tahap dari metabolisme apa saja. Di sini dalam hal ini adalah metabolisme karbohidrat dulu yang kita bahas. Mana ini mulainya? Ini ya. Jadi pemecahan karbohidrat, perombakan karbohidrat yang kita makan, yang kita konsumsi dari nasi, dari roti, dari mie ya, itu diawali dengan glikolisis yang terjadi pada sitoplasma atau sitosol, yakni perombakan glukosa yang merupakan karbohidrat sederhana menjadi asam pirufat. Setelah itu asam pirufat akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Dari proses glikolisis tadi menghasilkan ATP atau energi ya. Nah, nanti hari ini kita akan belajar soal siklus Krebs ini. Siklus Krebs yang kemudian terjadi di dalam mitokondria ya, organelnya. Nanti setelah itu akan masuk elektronnya untuk difosforilasi untuk menghasilkan ATP lagi di proses namanya transport elektron atau transfer elektron. Glikolisis ya. Kita langsung ke tahap-tahapnya aja. Nah, ini tahap-tahapnya ada 8 jalur dari glikolisis ya. Tahap 1 menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian tahap 2 menjadi fruktosa 6-fosfat ya. Kemudian tahap 3 menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Kemudian tahap 4 menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroaseton fosfat ya. Kemudian menjadi gliseraldehid 3-fosfat di isomerase, kemudian jadi 1,3 bifosfogliserat ya. Yang kemudian dilanjutkan jadi 3 fosfogliserat sampai terbentuk asam pirufat ya. Jadi ada 10 tahap untuk menghasilkan ATP, di mana nanti di sini akan diperoleh sebanyak 7 ATP ya. Oke. Nah, ini kita akan lanjutkan menuju ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs ya. Ini sudah tidak ada yang masuk lagi ya. Mungkin kalau gitu saya akan slideshow saja. Kalau saya slideshow gini, terlihat jelas? Lihat, Pak. Kelihatan ya? Oke. Oke, jadi kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana nasib glukosa yang sudah diubah jadi asam pirufat tadi akan masuk kemana? Dia akan diputar-putar ya, masuk ke yang namanya siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ya, sudah saya full screen, ternyata masih ada yang masuk ya. Oke. Nah, jadi siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini pada dasarnya ialah perombakan pirufat secara aerobik
atau yang memanfaatkan keberadaan oksigen. Kalau dia tidak ada oksigen, maka dia nanti akan masuk ke siklus anaerob ya untuk berubah menjadi etanol dan asam laktat. Nah, pada organisme hidup yang bernapas menggunakan oksigen, itu pasti piruvatnya akan mengarah ke sini karena ada oksigen. Nah, namun pada organisme yang tidak memanfaatkan oksigen, itu nanti akan mengarah ke pembentukan etanol dan asam laktat hasil piruvatnya. Contohnya pada mikroorganisme yang punya sifat anaerob, bakteri anaerob, kamir yang sifatnya anaerob, seperti sederhananya ketika kalian membuat tape ya, itu ada ragi Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu dia metabolismenya merombak pati yang ada di singkong. Itu piruvatnya nggak mengarah ke aerobik, tapi mengarah ke anaerobik. Sehingga pada saat pembuatan tape itu kan harus dilakukan ditutup ya, ditutup rapat dengan plastik basah ya, supaya tidak oksigen yang masuk minim, sehingga perubahan piruvat bisa diubah menjadi etanol, asam laktat ya, sehingga menyebabkan rasa manis dan aroma-aroma yang sedikit ada aroma alkoholnya yang kalau dibiarkan ya nanti akan full terbentuk etanol atau alkohol. Oleh karena itu masih dibiarkan ada udara sedikit ya, ditutupnya tidak rapat. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai sini. Oke, tadi kalau aerobik akan diubah di siklus asam sitrat jadi asetil CoA dulu ya. Sebelum masuk ke siklus asam sitrat, dia diubah dulu ke proses menjadi asetil CoA dengan piruvat dehidrogenase enzimnya. Baru masuk ke mitokondria dan menjalani siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, sebelah kiri ya, kalau kalian lihat itu dari diet atau makanan, itu dia akan dipecah karbohidratnya dari kompleks jadi glukosa, kemudian melalui proses glikolisis ya menjadi piruvat. Kemudian piruvat ini nanti kalau dia aerob akan diubah jadi asetil CoA atau diubah jadi asam amino protein. Nah, kemudian akan masuk ke siklus asam sitrat. Kok masih banyak yang masuk ya? Nah, lalu nanti hasil dari glikolisis ini, nah jalurnya ada banyak nih. Nanti bisa itu akan menuju proses sintesis kolesterol lemak ya. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita makan banyak nasi geraknya kurang, kita bisa gemuk ya, menumpuk lemak. Itu karena ada proses ini. Bisa membentuk lemak, bisa membentuk kolesterol nanti. Maka dari itu sebenarnya kalau kita belajar metabolisme biokimia ini, kita belajarnya kompleks sekali ya, lengkap sekali nasib dari makanan yang kita makan itu. Nah, siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini juga memproses hasil beta oksidasi dari lemak yang kita konsumsi ya. Jadi beta oksidasi itu adalah proses metabolisme atau pemecahan dari lemak. Nanti akan masuk juga ke siklus asam sitrat ini. Nah, untuk yang sekarang kita nanti akan bahas karbohidrat dulu ya. Nah, sementara itu protein melalui proses yang namanya transaminasi nanti juga bisa menjadi sumber bahan baku asetil CoA untuk masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat.
Nah, ada 3 kondisi ya asam pirufat tadi yang sudah saya jelaskan, aerob dan anaerob. Namun ada juga anaerob atau oksigen terbatas yang terjadi pada manusia dan hewan. Ini terutama terjadi pada otot ya. Pada otot kalau kita berlari ya, berlari kan butuh oksigen yang banyak sehingga napas kita jadi ngos-ngosan dan kemudian timbul di otot-otot kita itu merasakan capek ya. Nah, lelah atau capeknya itu pegel-pegel itu akibat terjadi penumpukan asam laktat di dalam otot kita karena otot pada saat kita berlari itu kekurangan oksigen. Nah, atau oksigennya terbatas ya. Napas ngos-ngosan itu menyebabkan penumpukan asam laktat pada otot sehingga jadi pegel-pegel. Nah, siklus asam sitrat itu seperti ini ya. Jadi bahan baku yang masuk nanti asetil-CoA, karena namanya siklus, maka dia akan diputar-putar. Kenapa dinamakan asam sitrat? Karena pada pembentukan pertama asetil-CoA, sebelum dia diputar-putar, itu menjadi asam sitrat, yang jumlah karbonnya ada 6. Nah, dari asam sitrat ini nanti akan terus dia berputar, dirombak, menghasilkan senyawa energi, dirombak, menangkap kembali asetil-CoA menjadi sitrik asid lagi. Terus demikian seperti itu, setiap kali ada asetil-CoA yang masuk, dia akan berputar, ya, menghasilkan senyawa-senyawa berenergi, menghasilkan CO2, ATP, NADH, ya, seperti itu. Sehingga ini adalah proses yang kontinu akan berlangsung terus selama ada oksigen, selama manusia bernapas, maka ini akan terus berlangsung. Kita awali satu persatu ya. Nah, tahap pertama sebelum masuk ke siklus, yakni perombakan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini. Dari asam pirufat yang punya karbon 3, ya, ada COO- di sini, itu akan dibantu oleh namanya koenzim A. Koenzim A akan masuk, kemudian NAD+ akan masuk dengan bantuan enzim namanya pirufat dehidrogenasi kompleks ya. Jadi ini enzim kompleks yang juga dibantu oleh FAD, kemudian dibantu juga oleh TPP dan lipo-AT. Di sini saya belum jelaskan soal NAD dan FAD ya. Kita ulangi lagi ya, FAD dan NAD supaya kalian ingat. Sebentar. Saya izin mematikan slide dulu. Nah, NAD adalah nikotinamida adenina dinukleotida. Nah, dan FAD adalah flavin adenina dinukleotida. Apabila NAD dalam kondisi plus, NAD+ dan FAD+, maka dia punya sifat oksidator, artinya menerima elektron atau kehilangan atom hidrogen. Apabila dia dalam posisi NADH dan FADH, maka dia akan bersifat reduktor atau mendonorkan elektron, sehingga dia menerima H+ ya. Itu sekilas tentang NAD dan FAD. Kita lanjut ke tadi ya, tahap pertama. Nah, tahap pertama tadi melibatkan koenzim A, kemudian melibatkan NAD+, ya, yang nanti dia tadi apa? NAD+, dia tidak punya atom hidrogen, artinya mendonorkan elektron, bersifat sebagai oksidator. Dan juga melibatkan TPP atau tiamin piroposfat tiamin, kemudian lipo-AT,
kemudian FAD, nanti menghasilkan NADH, kemudian menghasilkan asetil-CoA yang jumlah C-nya ada 2 plus 1 karbon dioksida. Nah, koenzim A atau CoA ini apa sih? Koenzim A itu pada dasarnya ialah vitamin B5 atau asam pantotenat ya. Kemudian TPP atau tiamin pirofosfat ini apa sih? Tiamin pirofosfat ini sumbernya diperoleh dari vitamin B1 atau tiamin ya. Lalu FAD ini flavin adenina dinukleotida ini sumbernya apa? Sumbernya adalah riboflavin atau vitamin B2. Nah, kemudian NAD+ atau nikotinamida adenina dinukleotida itu sumbernya apa? Vitamin B3, yakni niacin. Oleh karena itu ya, vitamin B kompleks ya, ketika kalian sakit itu mengkonsumsi vitamin B kompleks yang banyak. Supaya apa? Supaya terdapat sumber-sumber ini tadi, vitamin B1, B5, B2, B3, sehingga mempercepat terbentuknya energi ya. Kalau kalian sakit demam ya, itu kan biasanya kan lemes ya, lemes, nggak punya energi ya, maka di-push lah atau didorong ya dengan mengkonsumsi vitamin B kompleks agar metabolisme pembentukan energi itu cepat. Salah satunya karena ada vitamin-vitamin ini yang membantu agar proses perubahan pirufat jadi asetil-CoA menjadi cepat berlangsung. Nah, kalau kondisi normal seperti apa? Kondisi normal itu tidak masalah karena ini vitamin-vitamin ini juga bisa diperoleh dari makanan ya, konsumsi makanan, beras ya, itu kan juga banyak vitamin B-nya. Nah, kita bahas satu-satu ya, dari vitamin B5 yang membentuk koenzim A atau asam pantotenat. Nah, vitamin B5 itu ada di sini, di tengah-tengah dari koenzim A, di mana koenzim A ini strukturnya ada beta merkaptoetilamin, kemudian ada asam pantotenat atau vitamin B5, kemudian ada ini 3 fosfoadenosin difosfat ya. Kalian masih ingat adenosin itu adalah suatu kompleks nukleosida yang terdiri dari adenin dan juga ribosa fosfat. Ditambah dengan 2 fosfat di sini ya, maka dia nanti disebut sebagai 3 fosfodenosin difosfat. Nah, ini nanti disebut sebagai koenzim A. Nah, lalu tadi kan kita merubah pirufat jadi asetil-CoA ya. Maka asetil-CoA ini adalah gugus asetil, kalau kalian masih ingat pelajaran kimia. Gugus asetil yang mengikat koenzim A. Maka dia disebut sebagai asetil-CoA. Nah, ini saya terlalu cepat nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ini saya pelan-pelan aja ya, karena saya tahu kalau materi biokimia ini berat, nanti pusing kalau terlalu cepat. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan, belum dipahami? Kita bebas aja ya, diskusi. Tidak usah malu. Ya, jadi kalau kalian mau tanya, tanya aja. Kalau kecepatan bilang, gimana? Saya lihat presensi dulu ya. Rizky Bima, maaf Pak, ada teman saya tidak bisa bergabung karena jaringan dia bermasalah. Namanya adalah Peterson Hao. Halo Rizky. Coba Rizky bisa jawab. Rizky Bima. Iya, Pak. Oke. Iya, benar. Ini Peterson Hao nggak bisa masuk ya? Iya, Pak. Oke. Nanti silahkan simak di ini ya, Instiper Classroom, bilangin. Oke, Pak. Rizky gimana?
Ada yang nggak dipahami? Tadi soal ini dulu ya, perubahan dari asam pirufat jadi asetil-CoA. Itu membutuhkan vitamin apa saja, Rizky? Coba disebutkan. Nah, ini udah tampilkan nih. Membutuhkan vitamin apa aja, Rizky? Halo, Rizky. Vitamin B1, Betul. terus vitamin B2, Ya, lalu? vitamin B5, dan vitamin B3. Oke, bagus, Rizky. Terima kasih. Iya, Pak. Kemudian Sani Saragi, ada Sani Saragi? Sani, nama lengkapnya Sani Ferawati Saragi. Ada Sani? Ada, Pak. Oke. Sani, vitamin B1 itu fungsinya untuk membentuk apa kalau di proses perubahan asam pirufat jadi asetil-CoA? Vitamin B1. Halo Sani. Mau langsung ini diam. Itu sudah ada di layar kok, tinggal baca. Jadi vitamin B1 untuk membentuk apa? Tiamin. Siapa tadi yang jawab? Siapa yang barusan jawab ya? Yang barusan jawab siapa ya? Ngaku ya. Siapa yang barusan jawab? Ayo ngaku. Nggak ada yang ngaku. Oh, Risma ya? Risma Fatika, bener? Iya, Pak. Oke. Ya, vitamin B1 itu tiamin, bener. Nah, nanti membentuk apa tiamin itu? Itu sudah ada nih di slide, dia membentuk apa tiamin? Nah, udah saya blok tuh. Tiamin. TPP, Pak. Membentuk TPP, betul. Membentuk tiamin piroposfat ya. Nah, kalau vitamin B2 atau riboflavin ya, itu membentuk halo. Sani. Ayo, tadi Sani ngilang kemana nih Sani nih? Tadi cariin. Coba yang lain ya. Septi Nelviana Carolina Laya. Septi Nelviana. Ada Septi Nelviana. Ayu Anisya dari STIPPB ada Ayu Anisya. Ayu Anisya, halo. Udah nggak ada juga ya. Masna Yanti, Fau ada Masna Yanti? Ada, Pak. Oke, Masna. Vitamin B2 atau disebut juga riboflavin membentuk apa, Masna?
Flavin adenina, Pak. Betul ya, membentuk FAD atau flavin adenina dinukleotida. Ya. Oke. Nah, kalau ini yang barusan kita bahas, koenzim A itu terdiri dari, ada yang bisa jawab? Di sini di layar ini sudah muncul. Terdiri dari apa? Koenzim A. Vitamin B5, Pak. Oke, Rama Fahreza 1, vitamin B5. Lalu apa lagi? Coba Kelvin Saputra. Kelvin Saputra ada? Tidak ada. Yang lain, ada yang mau jawab? Selain vitamin B5, apa saja yang membentuk? Coba Esti Indrawati. Esti Indrawati ada? Ada, Pak. Ya, Esti. Jadi apa? Di layar ini sudah ada. Layarnya gelap, Pak. Oh, nah, udah. Selain vitamin B5, Koenzim A. ya membentuknya apa? Nih, saya kasih merah-merah ya. Nanti tinggal baca ya. Silahkan dibaca. Esti. Halo, Esti. Masih ada orangnya nggak ini, Esti? Enggak ada merah-merahnya, Pak. Oh, nggak muncul. Oke, yang di pojokan sini apa? Asetil-CoA. Di atasnya? Oh, B-mercaptoetilamin. Ya, betul. Lalu ada Pantothenic acid. ya. Lalu Fosfoadenosin difosfat. oke. Betul ya, Esti ya. Jadi koenzim A terbentuk dari beta mercaptoetilamin, pantothenic acid atau asam pantothenat, kemudian 3 fosfoadenosin difosfat. Oke, kita lanjutkan ke pembentukan Nah, kalau ini tadi adalah proses pembentukan pirufat jadi asetil-CoA, lalu kalau menjadi anaerob seperti apa prosesnya? Nah, kalau jadi anaerob seperti ini. Proses perubahan pirufat jadi etanol. Jadi dari pirufat, kemudian dengan TPP dan kofaktor Mg2+, TPP tadi vitamin B1 ya, tiamin ya, tiamin pirofosfat, kemudian menjadi pirufat dekarboksilase. Enzimnya namanya pirufat dekarboksilase, berubah menjadi asetaldehid. Nah, asetaldehid tadi itu dengan enzim alkohol dehidrogenase dia akan diubah menjadi etanol. Nah, ini kalau jalurnya adalah anaerob.
Nah, kalau anaerobnya terjadi di dalam tubuh manusia atau hewan, maka akan menjadi asam laktat, bukan etanol ya. Yakni perubahannya dibantu oleh enzim laktat dehidrogenase. Nah, kemudian ada NADH plus H plus menjadi NAD plus, sehingga pirufat ini, CO-nya ini yang di warna pink ini, dia berubah menjadi CHOH, yang namanya nanti ketika keseluruhannya akan membentuk asam laktatnya. Nah, kemudian dari asetil-CoA yang kita ambil dari nomor 1 tadi, itu akan masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya. Yang prosesnya, ini kelihatan nggak sih kalian? Terlalu kecil nggak ya? Giniin aja lah biar kelihatan. Nah, yang prosesnya itu terdiri dari 8 putaran ya. Putaran pertama disebut sebagai kondensasi, condensation. Kemudian putaran kedua disebut sebagai dehydration dan hydration. 2A itu adalah dehidrasi, kemudian 2B adalah hidrasi. Kemudian putaran ketiga itu disebut sebagai, atau tahap ketiga disebut sebagai oksidatif dekarboksilation atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, kemudian tahap keempat itu disebut sebagai oksidatif dekarboksilasi atau dekarboksilasi oksidatif. Sama ya, tahap ketiga dan tahap keempat. Kemudian tahap kelima adalah fosforilasi substrat. Kemudian tahap ke-6 dehidrogenasi, tahap ke-7 hidrasi kembali, dan tahap ke-8 adalah dehidrogenasi lagi. Nah, tahap pertama adalah reaksi kondensasi. Nah, yang berwarna pink ini ya, ini yang akan berubah. Ya. Jadi asetil-CoA tadi, karena ada air, dengan dibantu oleh enzim sitrat sintase, maka dia akan keluar, ya, koenzim A-nya keluar. Nah, gugus ini, yang pink ini, nanti akan bergabung dengan oksaloasetat, ya. Ingat, tadi ini adalah siklus, yaitu berputar, sehingga hasil dari akhir tahap akan menjadi bahan baku di awal tahap berikutnya. Nah, ini hasil dari tahap 8 yaitu oksaloasetat akan jadi bahan baku pada tahap pertama yaitu kondensasi. Oksaloasetat bergabung dengan gugus asetil dari asetil-CoA menjadi atau membentuk namanya adalah senyawa sitrat. Ya. Jadi senyawa sitrat ini bahan bakunya apa? Yang warna pink ini yaitu asetil dari asetil-CoA dan juga oksaloasetat hasil dari akhir tahap ke-8. Nah, kemudian sitrat dari tahap pertama tadi akan masuk ke tahap 2A, yakni dehidrasi. Dehidrasi artinya ya namanya dehidrasi, kurang air ya. Sama kayak kalian kehausan mengalami dehidrasi kan kurang air putih, kurang minum. Ini juga seperti itu, dehidrasi berarti kehilangan atau kekurangan air. Sehingga H2O-nya akan keluar. Ya. Dibantu oleh enzim namanya akonitase. Ya. Enzim akonitase. Yang mana nanti kalian perhatikan pink-nya ya. Pink-pink ini, pink-nya ini tetap ya. Karena H2O-nya keluar, maka gugus yang bawahnya ini yang tidak berwarna pink akan berubah menjadi namanya nanti cis akonitate. Cis akonitate namanya. Nah, cis akonitate ini akan, nah sebenarnya ya proses di tahap kedua ini
pada dasarnya adalah mengubah posisi dari H2O, ya, mengubah posisi dari H2O. Yang awalnya dia posisinya seperti ini, ya, di sini HO-nya, kemudian ada H1 di sini, diambil di proses dehidrasi, kemudian dikembalikan lagi di 2B, ditambah lagi H2O dengan enzim akonitase sama, menjadi posisi H-nya, posisi hidrogen, posisi airnya, H2O-nya, akan berpindah ya dari yang semula posisinya OH di sini, kemudian kalau kita lihat dia pindah ke bawah ya. Pindah ke bawah, kemudian H-nya yang ada di sini pindah ke tengah. Jadi bertukar posisinya. Paham ya? Jadi tukar posisi nih antara yang posisi nomor 2 dan nomor 3 yang di sebelah kiri. HO-nya nomor 2 pindah ke nomor 3, H-nya yang ada di posisi nomor 3 pindah ke nomor 2. Sehingga dia ini adalah isomer ya, isomernya dari sitrat. Sehingga dia namanya disebut sebagai isositrat. Nah, lalu dari isositrat tadi, maka akan terjadi proses dekarboksilasi. Sekali lagi perhatikan yang warna pink ya. Yang warna pink ini tidak akan berubah. Perhatikan warna pink. Nah, dekarboksilasi artinya adalah pelepasan CO2. Karboksilasi ya. Yang dibantu oleh enzim, substratnya namanya isotrat, enzimnya namanya dehidrogenase. Isotrat dehidrogenase. Sehingga karena CO2-nya lepas, jadi dia berubah menjadi alfa ketoglutarat. Seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, kalau CO2-nya lepas kan berarti di sini lepas, dus CO2. Nah, di sini akan hanya di sini akan keluar ya. Kita lihat di sini COOC-nya, O-nya jadi di sini ikatan rangkap, kemudian hidrogennya akan keluar. Nah, hidrogen yang keluar ini keluar kemana? Hidrogen yang keluar ini akan ditangkap oleh NAD+ ya, menjadi NADH. Yang kalau kita tahu bahwa ini menghasilkan ATP. Ya, jadi peristiwanya di sini ada keluar CO2, juga ada keluar hidrogen. Hidrogennya nanti akan ditangkap oleh NADH. Oke, nah alfa ketoglutarat, ya, nanti dia akan diubah menjadi suksinil CoA pada tahap keempat yang disebut sebagai oksidatif dekarboksilasi juga. Jadi terjadi 2 kali proses dekarboksilasi ya, artinya terjadi 2 kali proses penghilangan karbon dioksida. Nah, ini dengan bantuan asetil CoA lagi nih. Asetil CoA-nya masuk lagi untuk menggantikan posisi CO2 dengan enzim namanya alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Nah, di sini hidrogennya juga ada yang lepas, ditangkap oleh NAD+. Jadilah dia sebagai suksinil CoA. Nah, suksinil CoA nanti akan masuk ke tahap fosforilasi nih. Fosforilasi ini menghasilkan energi besar karena dia akan menangkap elektron ya, menjadi ATP, GTP ya. Dengan bantuan suksinil CoA sintetase, koenzim A-nya lepas, jadilah suksinat. Suksinat nanti akan mengalami dehidrogenase di tahap nomor 6, penghilangan gugus hidrogen ya, jadilah dia fumarat. Fumarat kemudian dihidrasi, ditambahkan air jadi malat. Malat nanti di dehidrogenase akan menjadi oksaloasetat.
ya, yang akan jadi bahan baku lagi untuk siklus ke tahap pertama. Nah, itu tadi kalau dalam bentuk siklus ya. Sekarang kita coba detailkan pembahasannya satu persatu ya. Ini saya coba mengajarnya dengan metode mengulang-ulang ya. Karena kalau sesuatu yang di-repeat atau diulang-ulang kan pasti akan nempel. Ya semoga aja ada yang nempel ya dari yang saya ajarkan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, halo. Adakah yang mau? Nggak ada, Pak. Belum ada, oke. Nah, tadi di tahap yang pertama, kita tahu bahwa ada proses namanya perubahan asetil-CoA menjadi sitrat. Nah, sumber bahan bakunya adalah asetil-CoA yang dari asam pirufat tadi ya. Kemudian dari akhir tahap 8 ada oksaloasetat. Nah, dengan bantuan enzim namanya sitrat sintatase atau sitrat sintase, maka sintesis terjadi. H2O akan mengambil asetil-CoA, dan kemudian keduanya ini akan menempel menjadi sitrat. Ya, jadi lihat yang pink ya, lihat yang pink ini sama. Kemudian oksaloasetatnya di sini, karena ada H2O yang masuk, maka akan ketambahan gugus OH di sini. Ya, O-nya ini ketambahan hidrogen. Kemudian di sini dia akan mengikat atau membentuk ikatan dengan asetil, gugus asetilnya. Sementara hidrogennya yang dari H2O ini akan digunakan untuk mengikat koenzim A. Nah, reaksi ini delta Gibbs-nya adalah minus 32,2 kJ. Artinya dia membutuhkan energi ya. Nah, dari sitrat tadi kan masuk ke tahap 2 dan tahap 3 ya. Yang saya ceritakan tahap 2 tadi adalah proses isomerasi ya. Jadi sitrat akan lepas tangkap H2O ya. Dilepas dulu H2O-nya dengan enzim akonitase, jadi cis akonitate. Kemudian ditangkap lagi H2O-nya dengan enzim akonitasenya menjadi isositrat ya. Nah, di sini delta Gibbs-nya atau energinya positif ya, yang artinya dia memperoleh energi. Nah, nanti di tahap 3 itu terjadi proses dehidrogenasi ya, atau pelepasan dekarboksilase ya, proses pelepasan karbon dioksida. Nah, di sini juga ada pelepasan hidrogen tadi yang saya ceritakan ya. Jadi di sini kalian melihat ini gampang aja ya. Kalian lihat pink-pink ini sama warna biru ya. Jadi ketahuan nih dari senyawa tersebut mana yang lepas ya. Kalau kalian lihat pink-pink ini, yang pink ini hanya itu kan lepas ditangkap sama NAD+. Kemudian yang biru ini lepas CO-min jadi CO2 sehingga menjadi sisanya adalah alfa ketoglutarat. Yang mana ini membutuhkan energi ya, yaitu minus 20,9 kJ per mol.
Nah, tahap keempat juga demikian. Kalian lihat aja pingnya. Jadi CO-nya lepas, CO2-nya asetil-CoA-nya masuk, menggantikan posisi dari CO- tadi atau CO2. Menjadi disebut sebagai suksinil-CoA. Nah, di sini juga terjadi proses pelepasan atom hidrogen ya, yang nanti akan ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH. Nah, lalu tadi dari suksinil-CoA itu terjadi proses sintetase atau sintesis ya menjadi suksinat. Yang mana di sini itu terjadi perubahan dari ADP menjadi ATP yang terjadi menghasilkan energi ya. Sorry ya, saya salah. Yang minus ini menghasilkan energi tandanya. ADP menjadi ATP dan juga koenzim A yang keluar lagi ya, jadi dia menjadi suksinat. Asetil CoA koenzim A-nya ini nanti akan keluar, kemudian gugus fosfatnya masuk ke GDP ya, menjadi GTP atau ADP menjadi ATP. Nah, nanti menghasilkan yang namanya suksinat. Nah, di tahap ke-6 itu suksinat akan didehidrogenase atau kehilangan gugus hidrogen. Nah, kalian lihat di sini ya, H2-nya akan berubah menjadi H. CH2 jadi CH. Hidrogennya ditangkap siapa? Hidrogennya ditangkap oleh FAD. Bantuan enzimnya adalah suksinat dehidrogenase. Nah, lalu di tahap ke-7 itu ada proses perubahan dari fumarat jadi malat. Kalian lihat yang di ping-ping ini, ada enzim fumarase, dia menambahkan air atau H2O ke dalam gugus fumaratnya. Jadilah dia berubah menjadi malat. Ya. Kenapa dia L malat? Karena posisinya levo, posisinya di kiri ya. Sama kalau kalian belajar karbohidrat waktu itu glukosa ya, ada yang levo, ada yang dextro. Nah, ini kalau levo dia di kiri, kalau dextro dia di kanan. Nah, lalu dari malat tadi akan mengalami dehidrogenase ya, atau pengambilan gugus hidrogen. Sekali lagi, kalian tinggal lihat yang di ping-ping ya, yang mana yang keluar untuk mengetahui perubahannya. Nah, di hidrogen ini, gugus hidrogennya akan keluar, ditangkap oleh NAD+, sehingga dia berubah menjadi oksaloasetat. Nah, nanti oksaloasetat kan sudah tahu ya, akan digunakan di proses tahap pertama dari siklus Krebs ini, berputar lagi. Nah, dari proses siklus Krebs ini berapa sih ATP yang dihasilkan? Tadi sorry ya, kalau minus tadi itu menghasilkan energi artinya. Kalau plus membutuhkan energi. Saya kebalik, maaf. Nah, yang dihasilkan dari tahap 348, kita cek lagi ya, dia menghasilkan 3 NADH. Apakah benar di tahap 348 menghasilkan NADH? Tahap 8, oh ya, dia menghasilkan NADH, maka dia menghasilkan 1,5. Kemudian tahap 4, mana tahap 4? Tahap 4, ya NADH dihasilkan di tahap keempat, sehingga dia ada 1,5 lagi. Lalu di tahap 3, oh ya dia ada NADH lagi ya. Jadi dia menghasilkan sebanyak 3 NADH dari 3 tahap ini. Sehingga kalau dikalikan dengan 2,5 ya. Jadi kalau 1 NADH itu nilainya adalah 2,5 ATP. Sehingga kalau ada 3, maka 3 dikali 2,5 ATP. Sehingga terbentuk energi sebanyak 7,5 ATP. Nah, lalu di tahap ke-6 itu ada pembentukan FADH 2 ya. Nah, ini juga menghasilkan energi. Sehingga di sini dia karena FADH itu hanya 1,5 poinnya,
nilai energinya, maka dia 1 kali 1,5, yaitu 1,5. Nah, kemudian di tahap 5, kalian ingat di tahap 5 tadi, tahap 5, mana tahap 5? Tahap 5 itu ada pembentukan GTP atau guanin trifosfat yang juga menghasilkan ATP. Sehingga bisa menambahkan 1 ATP di sini. Karena dia nambahin 1 ATP, maka ketika di total 7,5 tambah 1,5 ditambah 1, maka menjadi 10 ATP. Ya, artinya energi yang dihasilkan dari 1 kali proses siklus Krebs ini, 1 kali masuk asetil-CoA, itu adalah 10 ATP. Nah, ditambah dari proses glikolisis kemarin, ada yang masih ingat menghasilkan berapa ATP glikolisis? Halo. Ini ada yang ingat? Proses glikolisis menghasilkan 7 ATP. Pak. Iya, Pak. Ya, betul, Rama. Menghasilkan 7 ATP. Jadi, dari proses glikolisis dan siklus Krebs, kita sudah dapat 17 senyawa berenergi tinggi. Ya, ini ATP, 17 ATP ya. Jadi, dari 2 proses itu sudah menghasilkan 17 ATP. Nah, nanti ada 1 proses lagi dari metabolisme karbohidrat ini yang menghasilkan ATP, yakni proses terakhir, yakni transport elektron. Prosesnya seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke transport elektron? Iputu Nursaka Pranaya. Iputu Nursaka Pranaya. Iya, Pak. Sinyalnya gimana? Aman? Sudah aman? Ini suaranya Bapak lagi putus-putus, Pak. Saya lagi di jalan nyari-nyari sinyal, Pak. Oke. Ya, semoga kita tinggal 20 menitan lagi. Ya, mohon maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Lalu Safiah Balkis Salma Antariksa. Namanya keren sekali. Safiah Balkis Salma Antariksa. Ada di sini? Nur Hasana Sahara, ada? Nur Hasana Sahara. Ada, Pak. Ya, Nur Hasana. Tadi proses siklus Krebs menghasilkan berapa ATP? Maaf, Pak, dari awal masuk, screen-nya nggak kelihatan tempat saya, Pak. 17. Oke, menghasilkan berapa, Mei? 10. 17 ya, Pak. Oke, 17 itu kalau sudah termasuk dengan glikolisis. Kalau dari proses siklus Krebs-nya sendiri itu menghasilkan 10 ATP ya. Jadi kalau plus glikolisis 7, jadi 10 plus 7 atau 17. Tapi kalau dari siklus Krebs-nya sendiri adalah 10 ATP. Kayak gitu ya. Saya akan lanjutkan ke proses transport elektron atau transfer elektron. Nah, transfer elektron ini tetap terjadi di membran mitokondria, tapi dia terjadi di
membran space atau ruang antar membran. Jadi kalau di mitokondria itu ada membran. Nah, di antara dua membran inilah terjadi proses transport elektron. Nah, pada dasarnya proses transport elektron ini adalah proses oper-operan ya, saling mengoper elektron. Kalau main bola kan saling mengoper, tujuannya untuk memperoleh gol. Nah, kalau ini saling mengoper elektron agar memperoleh energi ya. Saling mengopernya antara apa? Yaitu antar kompleks protein ya. Ada 4 kompleks protein di sini. Kompleks protein 1, 2, 3, 4. Saling mengoper-oper elektron sehingga diperoleh energi. Nah, proses saling mengoper ini diawali dari kompleks protein yang pertama, di mana di sini nanti ada NADH yang menjadi NAD+, sehingga H plusnya atau atom hidrogen 1 keluar. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, di awal proses ini, itu bahan baku dari transport elektron itu adalah hasil dari siklus Krebs, yakni berupa elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2. Kita ketahui ya, di awal tadi, di awal tadi ya terbentuklah NADH dan FADH2. Yang mana, kalau kalian ingat tadi penjelasan di pertama, bahwa NADH dan FADH ini punya sifat sebagai reduktor. Yang artinya dia punya sifat untuk menyerahkan atau mendonorkan dari elektronnya. Ya. Oleh karena itu, transfer elektron akan punya bahan baku elektron dari NADH dan FADH2. Yang mana NADH FADH2 tadi punya sifat untuk mendonorkan atau menyerahkan elektron. Ya, sehingga dari mana sih elektronnya dari transport elektron? Dari NADH dan FADH2. Gitu ya. Nah, di sini aliran elektron ditandai dengan garis panah berwarna kuning ini ya. Karena tadi NADH-nya berubah jadi NAD+, maka terjadi penyerahan elektron. Elektron masuk di sini, hidrogen plus protonnya keluar. Difasilitasi oleh kompleks protein 1 ya, yang sebagai pembawa elektron di sini. Elektron nanti akan mengalir ke kompleks 2, ya, yang mana di sini FADH2 akan dipecah menjadi FAD, hidrogennya akan keluar. Nah, nanti akan menyerahkan elektron lagi di sini. Sehingga nambah nih jumlah elektronnya di sini. Ada elektron yang berpanah kuning ya. Nah, ini elektron masuk, sehingga elektronnya kemudian bersama-sama akan dibawa oleh karier atau bus atau angkotnya ya. Atau angkotnya elektron. Dibawa ke kompleks nomor 3. Nah, di kompleks nomor 3 ini tidak terjadi reaksi, tetapi di sini ada pelepasan H+ ya. Dibawa lagi oleh angkot berikutnya menuju ke kompleks nomor 4. Di kompleks nomor 4 ini terjadi reaksi pembentukan air dari 2H+ plus O2. Ya, sehingga dia elektronnya akan diserahkan nih. Elektronnya akan diserahkan ke air sebagai penerima elektron yang terakhir. Ya. Nah, ATP-nya dihasilkan di mana? ATP-nya dihasilkan di ATP sintetase. Nah, ini tadi kan kita sudah menghasilkan nih, ada banyak sekali H+, atom-atom H+ ya.
atom-atom H+ ini akan masuk ke ATP sintetase ya. Dari semua ini yang dihasilkan dari 4 kompleks protein H+-nya akan masuk ke ATP sintetase, di mana nanti ada ADP yang masuk. Nah, akan merubah ADP plus fosfat menjadi ATP karena ada H+ atau hidrogen. Peristiwanya disebut sebagai chemiosmosis ya, yang mana ini nanti menghasilkan ATP. Nah, apa namanya? Kompleks protein, ya kompleks protein tadi itu punya nama bermacam-macam. Sorry kok kompleks protein sih. Angkotnya elektron atau karier elektron ya. Karier elektron ini punya 2 nama. Kalau dia yang dekat posisinya di antara 2 dan 3 ini, dia disebut sebagai ubiquinon. Ya. Kalau dia yang elektron kariernya antara 3, 4 ini, dia angkotnya disebut sebagai sitokrom. Ya. Nah, ini kalau ini ya, ini ribet ya, nggak terlalu penting sih sebenarnya. Ini adalah arah dari aliran elektron. Ya, kita tahu tadi ya, ditangkap oleh yang pertama protein 1, kemudian protein 2, protein 3 dan 4 ya. Menghasilkan yang terakhir adalah H2O, ditangkap elektronnya oleh H2O. Nah, ini tadi ya, NADH itu rasio. Kenapa sih kok? Ini sebenarnya asal usul aja ya. Tadi kan saya menyebutkan kalau NADH itu nilainya adalah 2,5 ATP. Kalau FAD itu adalah 1,5 ATP. Nah, ini ya asal usulnya sebenarnya dari transfer elektron tadi ya. Kenapa? Karena NADH sebagai pendonor karena ini ATP ya. Setiap NADH keluar maka harus ada 4 yang mengalir untuk memproduksi 1 ATP. Sehingga kalau dibuat rasio adalah 2,5 ya. Sehingga maka NADH menghasilkan 2,5. Kalau rasionya FADH itu adalah 6/4 sehingga 1,5. Sehingga maka itu menjadi nilainya 2,5 dan 1,5. Nah, setelah terjadi proses keseluruhan dari proses glikolisis, kemudian siklus Krebs, ya, kemudian ada transport elektron, keseluruhan ATP yang diperoleh itu berapa sih? Nah, kalau kita perhatikan, tadi dari glikolisis ada 7 ya, 7 ATP, kemudian dari asam sitrat, siklus Krebs ya, itu menghasilkan 10 ya, 10 ATP. Nah, sebenarnya dia bukan hanya 10 ya, karena nanti dari proses oksidasi asam pirufat menjadi asetil-CoA itu juga menghasilkan 5 ATP. Nah, sehingga 10 ditambah 5 adalah 15. Kemudian, nah dari proses transport elektron sendiri nanti akan menghasilkan ATP ini. Ada 3 dan 2 ya. Sehingga secara ditotal, maka kita akan bisa memperoleh jumlah ATP dari oksidasi proses katabolisme glukosa adalah 30 sampai 32 ATP ya. Nah, kita ambil saja kesepakatan 32 ATP ya, kalau kita pakai glikolisisnya menghasilkan 7 ATP. Sehingga diperoleh 32 ATP totalnya. Keseluruhan dari proses dari awal sampai berakhir transport elektron adalah 32 ATP. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk kuliah hari ini.
Oh, belum selesai. Maaf, saya lupa ngasih tugas ke kalian ya. Saya lupa ngasih tugas. Sebentar. Ada yang belum bergabung di Instiper Classroom? Nah, ini adalah penampilan dari Instiper Classroom untuk materi biokimia ya. Nah, tugas kalian nanti adalah klik di sini ya. Klik di jawablah diskusi berikut sebagai nilai tugas. Klik, nanti akan keluar seperti apa. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Jelaskan jawaban Anda mengenai pertanyaan berikut. Silahkan diklik di sini ya, dijelaskan jawaban ini. Nah, pertanyaannya adalah ini, ada berapa tahapan dalam siklus Krebs? Kalian jawab berapa tahap. Kemudian, vitamin apa saja yang berperan dalam proses? Nah, ini salah saya ya. Bukan proses siklus Krebs, tapi pada awalan proses pada proses perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA. Lalu kalian jelaskan nih peranan tadi masing-masing. Vitamin B1 membentuk apa, B2 membentuk apa, B3 membentuk apa, B5 membentuk apa. Ya, kalian jelaskan. Cara menjawabnya gimana? Cara menjawabnya kalian tinggal reply dari soal ini. Klik reply ya. Klik reply, kemudian kalian tulis di sini. Apa jawaban kalian? Misalkan ada 8 tahap. Ya. Lalu setelah itu kalian bisa post to forum. Apa ini? Oh, apa nih? Kok nggak bisa saya ngeklik ya? Kalau di Word gimana, Pak? Bisa? Bentar. Oke, sudah dijawab. Oke. Silakan nanti dijawab ya dengan cara mengklik reply. Kalau di Word bisa. Ya, sebentar ini saya delete dulu. Nah, nanti cara menjawabnya di reply kalau di Word. Nanti tinggal kalian tulis di sini berikut jawaban saya. Kemudian kalian lampirkan di sini attachment kalau mau ngelampirkan dalam Word. Nanti tinggal browse, tinggal cari file Word kalian, lalu kemudian tinggal di-upload. Gitu ya kalau mau menjawab dalam Word. Nanti kalau kesulitan silahkan tanya ya. Via WA nggak apa-apa. Bisa dipahami nggak cara menjawab tugasnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Materinya ini saya sediakan waktu sampai minggu depan ya. Jadi silahkan dijawab sampai tanggal 1 Juni ya. Jadi waktunya sampai 1 Juni. Silahkan dijawab. Oke, kalau sudah dipahami, nanti ini videonya rekamannya juga saya upload di Instiper Classroom. Silahkan disimak lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk, Selamat sama-sama. pagi. Selamat pagi. Makasih, Pak. Oke.